Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu dalam mata pelajaran IPA kelas 9. Pada materi kali ini kita akan membahas mengenai pewarisan sifat. Sebelumnya, semoga anak-anak Ibu selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tetap menjaga protokol kesehatan di masa pandemi ini. Sebelum mulai belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilman warzuqni fahman, amin. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah untuk memahami struktur DNA dan kromosom sebagai materi genetik. Nah, sebelumnya Ibu jelaskan dulu mengenai materi genetik. Materi genetik ini adalah materi yang diturunkan dari genetik orang tua kita. Nah, jadi nanti gen ini didapatkan dari orang tua kita. Jadi kita pasti akan mirip dengan orang tua kita. Tidak mungkin kita mirip dengan orang tua teman kita. Nah, seperti itu. Atau kucing pasti dia mirip dengan kucing. Tidak mungkin kucing itu akan mirip dengan anjing ataupun kelinci. Nah, jadi kita perlu mengetahui istilah-istilah dalam pewarisan sifat. Yang pertama ada gen. Gen ini adalah materi genetik yang terdapat pada kromosom. Yang kedua ada lokus, merupakan posisi atau letak gen pada kromosom. Alel adalah pasangan gen. Kemudian autosom, kromosom sel tubuh, dan gonosom merupakan kromosom seks. Nah, pertama kita akan bahas dulu mengenai kromosom. Menurut W. Waldeyer, kromosom itu berasal dari dua kata, yaitu kroma yang artinya warna dan soma yang artinya badan. Nah, jadi kromosom itu menurut Waldeyer adalah badan warna. Nah, seperti yang dilihat pada gambar. Nah, lihat gambar Ibu. Ini adalah struktur dari gen. Nah, ini dia kromosom. Berbentuk seperti huruf X. Nah, jadi kromosom itu adalah struktur berbentuk batang yang terdiri atas dua komponen molekul, yaitu protein dan asam nukleat. Selanjutnya, kita akan bahas mengenai DNA dan juga RNA. DNA, deoksiribonukleat asid, merupakan materi genetik yang menentukan sifat dan karakteristik fisik seseorang. Misalnya, ada orang itu yang berkulit putih, rambut keriting, hidungnya mancung. Nah, itu dibawa oleh yang namanya DNA. Kemudian ada RNA, ribonukleat asid, merupakan materi genetik yang terdiri dari nukleotida yang berperan sebagai pembawa informasi genetik dan menerjemahkannya dalam sintesis protein. Nah, jadi nanti sifat-sifat yang ada pada RNA ini, sifat-sifat genetik akan diterjemahkan oleh si RNA dalam proses sintesis protein. Nah, lihat gambarnya. Nah, ini bentuk dari DNA. Bentuknya seperti tangga atau jalinan pita, sementara RNA hanya satu saja. Istilah pada DNA ini disebut dengan double helix dan RNA itu helix. Nah, untuk mengetahui perbedaan antara DNA dan RNA, kita lihat ke slide selanjutnya. Nah, ini dia perbedaan antara DNA dan RNA. Pembedanya dilihat dari molekul gula, penampilannya, bahasa nitrogen dan pasangan, fungsi dan juga lokasinya. DNA, molekul gulanya adalah deoksiribosa, sedangkan RNA itu ribosa. DNA berbentuk seperti double helix, nah, seperti tangga bengkok yang tersusun dari gula dan fosfat. Sedangkan RNA itu bentuknya seperti benang spiral dengan basa mencuat menuju pusat. Terdiri dari gula, fosfat, dan basa nitrogen. Nah, basa nitrogen yang jadi tambahan pada si RNA. Nah, ini dia basa nitrogen dan pasangannya. Untuk DNA RNA sama-sama terdiri dari purin dan pirimidin. Purinnya DNA dan RNA itu sama, yaitu adenin dan guanin. Nah, di bagian pirimidin itu ada sedikit perbedaan. Di mana selain sitosin, timin yang ada di DNA berganti jadi urasil di RNA. Nah, pasangannya adenin berpasangan dengan timin dan sitosin berpasangan dengan guanin. Sementara pada RNA,
adenin berpasangan dengan urasil dan sitosin berpasangan dengan guanin. Nah, jadi itu perbedaannya. Jadi diganti antara timin dengan urasil. Fungsinya, DNA berfungsi untuk replikasi informasi genetik dan transfer informasi genetik. Sementara RNA, dia membawa informasi genetik dan lebih banyak berfokus pada sintesis protein. Untuk lokasinya, DNA ditemukan pada nukleus sel dan mitokondria, sedangkan RNA ditemukan pada nukleus sel juga, sitoplasma, dan juga ribosom. Nah, itu adalah perbedaan DNA dan RNA yang kita lihat dari ciri-ciri molekul gula, penampilan, basa nitrogen dan pasangannya, fungsi, dan juga lokasinya. Oke, demikian untuk materi yang dapat disampaikan melalui video ini. Jangan lupa pelajari lagi dan kita akan bertemu di video selanjutnya. Ibu tutup materinya dengan membacakan doa kafatul masjid. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.